Oke Tribuners, ketemu lagi dengan saya Urip di Jateng Travel Guide dalam episode wisata religi. Nah Tribuners, sekarang saya sudah sampai di Pura Agung Girinata. Ini salah satu wisata religi umat Hindu di Semarang. Tribuners, pastikan Anda menjadi salah satu pengunjung atau wisatawan yang bisa kesini selain Anda ibadah di agama Hindu. Salam Jateng Travel Guide. Saya sekarang sudah bersama dengan Pak Nengah yang pengelola dari Pura Girinata ini. Oke, selamat pagi Pak Nengah. Selamat pagi, Om Pak Swastiastu. Di Selamat depan pagi, ada Tribuners, Pak. teman-teman Tribuners. Salam sehat. Makasih. Pak Nengah, bisa dijelaskan secara singkat aja gimana tempat ibadah umat Hindu ada di sini, sejak kapan, dan mungkin perkembangannya sampai sekarang apa aja Pak? Mungkin bisa jadi pengetahuan baru untuk Tribuners. Silakan Pak, Ya, monggo. terima kasih rekan-rekan Tribuners. Pura Agung Girinata ini adalah merupakan pura terbesar yang ada di Kota Semarang. Oh ya. Di mana tetua kami mendapatkan lahan ini sekitaran tahun 1967-an. Oh ya. Nah, kemudian secara resmi pemerintah daerah Kota Semarang memberikan aset tanah ini kepada umat Hindu Kota Semarang, yaitu pada tanggal 10 Oktober tahun 69. Nah, mulai saat itu pura ini sudah digunakan untuk persembahyangan oleh umat Hindu Kota Semarang dan juga sekitarnya. Kemudian Pura Agung Girinata ini saat ini atau sejak tahun 2017 sudah ditetapkan sebagai objek wisata religi baik oleh Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo, Pak Ganjar dan Pak Hendi. Wah, nah, Tribuners tahu sendiri sejak 2017 sudah jadi wisata religi. Dan mungkin sebelum sampai ke wisata religi, mungkin Pak Nengah bisa jelaskan untuk ibadah umat Hindu sendiri, mungkin yang selain di Kota Semarang, di Jawa Tengah, bahkan di Indonesia, kalau mengunjungi sini, apa fasilitas yang ada di sini Pak? Ini kan megah keren gitu Pak. Monggo, namun sebelumnya saya juga sampaikan bahwa Pura Agung Girinata ini bukan hanya untuk umat Hindu yang etnis Bali saja. Oh iya. Namun di sini juga digunakan oleh teman-teman dari etnis Jawa, ada Jawa Chinese, Hindu, Pak, ya. Jawa Hindu, ada teman-teman Hindu juga Chinese ada. Kemudian ada juga teman-teman India. Oh, dari segala bangsa Pak ya? Iya, bahkan ada juga umat Hindu Jerman. Dan juga ada umat Hindu Jepang, ada juga di sini. Jadi kita beribadah di multi-etnis, sini ya. Pak ya. Boleh, Keren ya. dan juga pura ini juga sering digunakan untuk peribadatan, untuk meditasi oleh teman-teman, baik itu teman-teman dari penghayat kepercayaan maupun teman-teman dari pengikut Tao. Oh ya. Ya. Jadi selain Hindu pun masih bisa beribadah di sini Pak ya. Betul, Woi, betul keren sekali, gitu ya. loh. Karena kebetulan lokasi Pura Agung Girinata ini ada di ketinggian gitu, lokasinya sangat premium begitu. Iya, view-nya indah Pak. Sehingga kita di samping juga digunakan untuk peribadatan. Pura Agung Girinata kita digunakan untuk tempat wisata religi, sehingga kita buatkan spot-spot selfie yang ada di beberapa sudut Pura Agung Girinata ini. Sehingga teman-teman Tribuners bisa melihat Kota Semarang secara penuh Di malam hari itu keren Pak ya. Mulai dari sudut timur sampai ujung barat bisa melihat. Satu-satunya tempat yang paling indah adalah Pura Agung Girinata di Kota Semarang ini. Keren. Kita di sini Pura Agung Girinata ini punya yang namanya Pasar Agung di atas, yaitu kuliner. Di sana ada juga makanan-makanan, bisa nyari yang spesial Balinese food ada, yang lain-lain masakan Jawa ada. Jadi yang non Hindu pun masih bisa merasakan makanan di sini Ya, Pak ya. betul sekali. Dan kita juga di sini Pura Agung Girinata tidak hanya dimiliki umat Hindu saja, namun juga dimiliki oleh masyarakat sekitar. Apa itu Pak? Penghasilan masyarakat sekitar, kreativitas dari masyarakat sekitar juga ada di sini juga. Contohnya kita punya sentra batik di sini. Oh ya? Oleh masyarakat sekitar. Bisa juga dijual didagangkan di sini. Ya, jadi Pak Nengah menyiapkan kios-kios kecil untuk di untuk sini, masyarakat sekitar. Dan setiap malam tahun baru, sebagai upaya untuk mengurangi kepadatan di Simpang 5, sejak tahun 2018, kita pasti mengadakan kegiatan seni budaya dengan judul Gelegar Tahun Baru dari Langit Pura Agung Girinata. Apa itu isinya tuh Pak? Isinya di awal-awal dulu, itu kita menampilkan kesenian Bali pada umumnya. Namun sifatnya yang non-profan. Non-profan artinya kesenian-kesenian yang sifatnya tidak ada kaitannya dengan keagamaan. Jadi hanya full
Seni lah ya. seni dan hiburan. Seni dan hiburan. Hiburan sehingga ditampilkan kesenian-kesenian yang lucu-lucu sifatnya. Oh iya. Iya. Dan segmennya sebagian besar adalah untuk anak-anak muda. Oh ya. Jadi oh, iya, anak-anak muda. iya. Jadi jangan heran teman-teman Tribuners nanti kalau umpamanya melihat kok nari Bali pakai jilbab. Nah, inilah Nari bagi Pak jilbab ya. ya. Disinilah bentuk kerukunan kita membangun kerukunan ya, ya. Pak. Berarti, Bentuk kerukunan antara umat beragama. Karena ingat bahwa kerukunan itu adalah merupakan roh jiwa dari persatuan. Betul. Tidak ada persatuan tanpa kerukunan. Oleh karena itu Betul. Kota Semarang tetap harus dijaga kerukunan itu. Tribuners, sudah kita ngobrol dengan Pak Nengah. Nah, mungkin bagi Tribuners yang umat Hindu yang di luar Kota Semarang atau Jawa Tengah, sebentar lagi kita akan diantar oleh Pak Nengah fasilitas ibadahnya apa aja yang mungkin saya yakin Tribuners pasti jangan melewatkan kesempatan ini untuk bisa ibadah di sini, karena selain ibadahnya lancar juga bisa ada spot-spot foto dan kuliner yang tidak akan terlupakan. Oke Tribuners, kita jalan-jalan dengan Pak Nengah. Ya, teman-teman Tribuners, saat ini kita berada di Pura Agung Girinate. Perlu kami sampaikan bahwa kita ada di lokasi atau area Niste Mandala. Niste Mandala adalah area yang kita gunakan untuk parkir, untuk kamar mandi, WC, kemudian ada kuliner dan lain sebagainya. Di sini kita mempunyai penjagaan, ruang penjaga, kemudian ada juga ruang laktasi. Kemudian kalau mungkin ada pengunjung yang baru tidak enak badan dan lain sebagainya, kita punya warung kesehatan. Warung kesehatan, Pak. Warung kesehatan, ya. Oke. Apa ini, Pak? Ini disebut dengan Candi Bentar. Oh, Candi iya. Bentar adalah merupakan Pintu pintu gerbang, ya? yang memisahkan antara Niste Mandala dengan Madya Mandala. Oh. Nah, sekarang kita memasuki area Madya Mandala. Madya itu artinya tengah, Mandala artinya lokasi atau area. Di situ ada bangunan yang disebut dengan Balai Pesadekan. Yang kalau pojok kanan nih, Pak, ya, ya? kalau warga masyarakat datang ke sini capek atau persiapan pakaian dan lain sebagainya, di sini dulu Oke, ya iya, dikasih iya. khusus balai gitu. Oke, terus. Kemudian di area Madya Mandala sering kita gunakan untuk ritu sosial kemasyarakatan. Mana, Mas? Sebelah kiri, Pak ya? Ya, Oke. ini ada Balai Kertasabe. Kemudian yang ini khusus untuk kita gunakan balai bagi Pinandita. Kalau transit bisa di sini. Istirahat ya, Pak ya? Ya, betul sekali. Iya. Ini Balai Kertasabe yang biasa kita gunakan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Bisa digunakan untuk berkesenian, untuk diskusi, rapat, bahas agama, bisa dilaksanakan di sini. Termasuk juga bisa digunakan untuk olahraga. Di Pingpong. sini ada pingpong, ada yoga. Oke. Kita ada yoga di sini, dan yoga kita tidak hanya untuk umat kita saja, Ya. namun juga digunakan untuk umum. Oke. Iya. Nah, Tribuners, inilah untuk pusat seni budaya di akhir tahun itu, Pak ya? Ya, di sini stage-nya kita gunakan Stage-nya di di situ. sini. Kita punya gamelan Bali, kita punya Gamelan gamelan Bali. Jawa, kita Ya. punya angklung, kita punya gamelan joget bumbung, lengkap kita Iya. punya di sini ya. Tribuners mungkin yang ingin mengetahui bagaimana sih ajaran Hindu atau mungkin mengenai teologi Hindu, kita juga punya perpustakaan. Pustakanya siapa ya? Perpustakaan, Nah, ya. ini buka setiap hari, Pak ya? Buka setiap hari. Ya, buka setiap hari. Oke, terus apa lagi, Pak? Ya, setelah Nah, ini- perpustakaan ini Bisa kita mampir dulu, Nah. sementara ke kuliner dulu. inilah wisatanya, Pak ya. Iya, Wisata wisata. ini sekarang wisata kuliner, Pak ya. Ada kuliner. Oke, Tribuners, kita ke wisata kuliner ini setiap hari buka, Pak. Setiap hari buka, Pak. Oke. Hanya yang full buka yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu dan Minggu. Jam berapa, Pak? Buka Mulai jam 8 sampai jam 3 sore. 3 sore. Di sini kita mempunyai area spot selfie khusus untuk bisa melihat keindahan Kota Semarang dari ujung timur sampai dengan ujung barat. gitu. Inilah wisatanya, Inilah Pak ya. wisatanya. Setelah ibadah, Ya, udah hati tenang damai, Pak. Bisa Di melihat sinilah kita berwisata, pemandangan Pak ya. Kota Semarang, ya. Woi, Terutama keren. kita bisa bayangkan kalau Temaram di malam hari gitu, lampu-lampu, ya inilah seninya yang ada di Kota Semarang. Kelihatan lampu-lampunya, Pak ya. Laut juga kelihatan, Pak ya. Kelihatan, kemudian bandara juga kelihatan, Simpang 5 kelihatan. Ini tutup dan- sampai jam berapa, Pak? Kalau warga masyarakat ke sini dari jam Kita berapa sampai 24 jam jam. berapa?
24 jam? buka ya. Oh ya? Wih, keren sekali ya. 24 jam ya. Wah, ini apalagi nih Pak Nengah? Ya, karena Pura Agung Girinata sudah dinyatakan sebagai atau sudah dijadikan sebagai objek wisata religi ya, sehingga kita juga siapkan khusus bagi difabel, kita siapkan khusus kamar mandi difabel. Oh, ya. Keren Pak ya. Iya, kalau kamar mandi untuk umum ada di lantai 2. Pura memang diwajibkan ada dapur suci. Dapur suci apalagi digunakan pada saat kita ada upacara-upacara. Jadi untuk membuat tipat, godok tipat dan lain sebagainya kita menggunakan dapur khusus ya, di dapur suci. Ini juga dibuka untuk umum Pak ya? Nah, ini dibuka untuk umum. Untuk umum. Bagi Tribuners yang akan ke Pura Agung Girinata menginap, tidak usah jauh-jauh, tidak khawatir nyari penginapan. Karena sepanjang Jalan Sumbing ini banyak penginapan. Betul, ya. Salah satu tempatnya bisa juga digunakan ini. Area ini adalah area penginapan ini, ya, penginapan dengan harga seduluran begitu. Wah, berapa tuh harga seduluran berapa Pak? Yang jelas lebih rendah dari harga hotel. Wah, keren. Nah, jadi di sebelah sepanjang jalan ini banyak hotel-hotel maupun Tribuners, ya. terutama yang bukan dari Semarang, bukan dari Jawa Tengah, seluruh Indonesia, silakan mampir ke sini untuk ibadah dan wisata. Ya. Rekan-rekan Tribuners, kita akan memasuki Utama Mandala. Jadi Utama Mandala itu adalah khusus digunakan untuk ritus spiritual. Oh iya. Nah, oleh karena itu teman-teman yang akan memasuki Pura Agung Girinata khususnya di Utama Mandala diwajibkan menggunakan senteng. Nah ini rekan-rekan Tribuners. Ini Tribuners. Ini adalah senteng. Nah, kenapa sih senteng? Untuk mengikat pikiran kita supaya masuk ke tempat ibadah itu pikiran kita tidak boleh kemana-mana, suci pikirannya gitu. Fokus Pak ya. Nah ini kita masuk melalui pintu masuk yang sudah disiapkan begitu. Nanti kita keluar ada juga pintu yang untuk keluar khusus. Oh begitu. Nah di sini yang utama adalah Padmasana. Padmasana ini adalah merupakan sentral untuk kita melakukan persembahyangan. Gitu. Jangan sampai nanti ada pendapat bahwa umat Hindu menyembah batu ya, memang itu dibuat dari batu. Ini hanya digunakan untuk alat memfokuskan pikiran kita. Gitu, alat bantu aja Pak ya. Alat bantu untuk memfokuskan pikiran bahwa kita fokus kepada Ida Sang Widi Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Ini disebut dengan Padmasana. Terus gitu. apalagi Pak? Kemudian ini balai disebut dengan Balai Pawedan. Balai Pawedan. Pemimpin upacara ada di sini. Kemudian yang sebelah sana ada gedung yang disebut dengan gedung simpen. Jadi gedung simpen itu sarana prasarana untuk menyimpan barang-barang sarana penunjang untuk kegiatan upacara ibadah di sini. Gitu. Ya ini. Kalau ini balai ringgit. Balai ringgit manakala situasi tidak memungkinkan untuk melaksanakan persembahyangan di karena mungkin hujan alam gitu, Pak, ya? terbuka begini, hujan atau mungkin terlalu panas sekali, bisa kita melaksanakan persembahyangan di sini. Iya. Apalagi yang pojok itu Pak? Yang pojok itu disebut dengan ini pengelurah. Nah, yang itu pengelurah. Tengah ini pengelurah. Yang itu, yang pojok. bangunan itu pengelurah. Kemudian sebagai penjaga dari Padmasana ini gitu ya. Nah, kemudian di sini disebut pepelik, yang ini disebut pepelik. Jadi penempatan air suci. Oh, di situ Pak ya. Ya, kemudian kalau kita ada kegiatan keluar seperti melasti, kemudian sebelum kita selenggarakan di sini, kita taruh di pepelik itu. Gitu. Iya. Pak Nengah tadi sudah menuntun kita mengenalkan semuanya ya. Nah, Tribuners, pastikan kalau ada ke Semarang, teman-teman umat Hindu selain dari kota Semarang, pastikan mengunjungi Pura Girinata Pak ya? Iya, Pura Agung Girinata. Pura Agung Girinata. Ya, jadi teman-teman Tribuners di mana saja di seluruh Indonesia apabila akan berkunjung atau melaksanakan Tirta Yatra ke Pura Agung Girinata, silahkan hubungi saya selaku Ketua PHDI boleh. Kemudian silahkan juga hubungi ini perangkat dari Pengempon Pura Agung Girinata yang ada di Kota Semarang dan siap akan melayani sedulur umat sedharma kapanpun akan hadir ke sini. Anytime, jam berapapun, malam hari, kebingungan di Kota Semarang, beliau-beliau ini siap akan melayani untuk penjemputan sampai ke Pura Agung Girinata. Ada IG atau apa Pak? Alamat apa yang mungkin bisa dikontak atau Pak? Mungkin Pak.
IG, Bisa Facebook, juga, atau YouTube? bisa Facebook Ada ya? ada Facebook Apa? Pura Agung Mungkin. Girinate. Pura Agung Girinate. Pura Agung Girinata gitu. ya, Mungkin kalau minta ya, betul. tolong, Pak Nangah tolong pesenin kamar berapa gitu mungkin Oh, bisa, Pak, ya? bisa. Atau melalui HP saya setiap hari Nah. hidup Berapa, Pak, tidak nomornya? pernah Silakan. mati di nomor 081 225 126 000. Wah. Atau juga langsung ke beliau Gusti Susilo Pengempon selaku ketua Pengempon dengan nomor HP 081 325 729 660. Terus mungkin ada satu patah terakhir Pak yang bisa disampaikan untuk Tribuners. ya. Bangsa negara yang maju adalah bangsa negara yang penuh dengan kerukunan, kesatuan umat dan agama. Semua agama mengajarkan untuk kita bersatu, membangun kerukunan. Oleh karena itu, untuk seluruh anak bangsa, tidak hanya umat Hindu, kami mengharapkan bangun kerukunan karena kerukunan jiwa daripada persatuan. Kalau sudah kita semua masyarakat warga negara Indonesia bersatu, niscaya kita akan mudah membangun Indonesia lebih maju lagi. Saya kira itu. Guys, terima kasih Tribuners. Pastikan ya kalau Anda ke Semarang ya. Nah, saksikan videonya ini di YouTube, di Facebook, di IG tribunjateng.com dalam episode Wisata Religi. Ayo ikuti.